Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi edukatif kita hari ini. Yang pertama, yakin produk kosmetik halal. Kita akan membahas fakta, hukum, dan persepsi masyarakat tentang produk kosmetik dari plasenta. Yuk langsung kita mulai. Teman-teman, kalian pernah dengar nggak soal skincare yang berbahan dasar plasenta? Wah iya dong, aku malah pakai. Ada essence plasenta yang lagi viral. Nah, katanya sih bagus banget buat anti-aging. Kebetulan aku pakai. Nih lihat look aku glowing. Menarik sih, tapi kalian tahu nggak produk plasenta itu asalnya dari mana? Kan penting dalam Islam tentang produk halal dan haram. Loh, tapi kan ini untuk pemakaian luar, bukan untuk dimakan. Bukannya berarti langsung halal ya? Nah, itu dia yang mau aku bahas. Banyak orang yang mikir gitu, tapi ternyata nggak sederhana itu loh. Teman-teman, plasenta adalah organ yang mendukung pertumbuhan janin selama kehamilan. Jika berasal dari hewan halal dan diproses melalui kelahiran normal, maka statusnya adalah halal. Namun jika berasal dari bangkai tanpa penyembelihan syar'i, maka plasenta tersebut haram dan najis. Kalau pakai plasenta manusia, ada yang bilang kalau itu lebih efektif karena itu paling mirip sama kita. Itu lebih bermasalah lagi, soalnya menurut Fatwa MUI nomor 2 tahun 2000 tentang penggunaan organ tubuh manusia untuk produk kosmetik, itu hukumnya haram. Soalnya organ tubuh manusianya kan harus dihormatin, apalagi yang kayak plasenta itu. Berarti kita nggak bisa hanya lihat manfaatnya aja ya, tapi kita juga harus lihat asal bahan dan proses produksinya juga. Benar banget, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan dasarnya, tetapi juga oleh cara memperoleh dan mengelolanya. Bahkan meski bahan dasarnya halal, kalau saat proses ada zat penolong non-halal, produk akan bisa haram. Jadi penting banget untuk periksa label halal dari BPJPH atau MUI. Iya, kan di Islam tuh juga bukan cuma menghindari produk yang haram, tapi semua yang kita gunakan itu harus halal dan suci. Apalagi juga bukan yang cuma dimakan, tapi yang menyentuh tubuh itu juga harus diperhatikan, teman-teman. Wah, aku baru sadar pentingnya ngecek sumber bahan kosmetik nih. Jadi nggak asal beli cuman karena viral ya. Ternyata bisa aja ada bahan yang tidak halal atau najis. Makanya edukasi seperti ini tuh penting banget. Jangan cuma makanan aja yang diperhatiin kehalalannya, tapi obat dan kosmetik juga. Betul, apalagi zaman sekarang banyak produk yang belum jelas sumbernya. Yuk kita jadi konsumen cerdas dan bertanggung jawab. Nah teman-teman, dari diskusi ini terdapat beberapa hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bersama. Yang pertama, plasenta dari hewan yang tergolong halal dan diperoleh melalui cara yang sesuai syariat Islam dengan disembelih secara syar'i atau melahirkan secara normal dapat kita gunakan untuk keperluan kosmetik, namun dengan catatan hanya untuk pemakaian luar, seperti dalam produk perawatan kulit atau rambut. Yang kedua, sangat penting untuk diingat bahwa plasenta yang berasal dari manusia atau dari hewan yang tergolong haram seperti babi atau dari hewan halal yang mati tidak melalui proses penyembelihan syar'i, hukumnya adalah haram dan tidak boleh digunakan termasuk dalam kosmetik. Ketiga, proses pengolahan juga turut menentukan status kehalalan produk. Walaupun bahan utamanya halal, jika dalam proses produksinya menggunakan bahan tambahan yang najis atau tidak halal, maka produk akhir bisa menjadi tidak halal. Jadi kehalalan tidak hanya dilihat dari bahan utamanya saja, tetapi juga dari seluruh proses yang dilalui. Keempat, sebagai konsumen muslim yang cerdas, kita harus selalu teliti dalam memilih produk kosmetik. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memeriksa label halal resmi dari lembaga berwenang seperti MUI. Label tersebut menjadi jaminan bahwa produk yang kita gunakan aman, halal, dan sesuai dengan syariat Islam. Mari kita tingkatkan kesadaran diri dan saling mengingatkan untuk menjalani gaya hidup yang halal secara menyeluruh, termasuk dalam hal-hal kecil seperti pemilihan kosmetik. Karena semua yang kita gunakan akan dipertanggungjawabkan dan menjaga diri dari yang haram adalah bagian dari ibadah. Nah teman-teman, mungkin sekian untuk diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.